Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat. Kita kembali lagi membuka mata kita untuk menyaksikan anugerah Tuhan di pagi hari ini. Dan semoga kita semua tetap sejahtera menjalani kehidupan kita. Pagi ini kita berjumpa di acara Renungan Pagi. Saya mengajak saudara sekalian untuk membaca Matius pasal 28 ayat 9 dan 10. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalan di hari ini. Matius pasal 28 ayat 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jangan takut, pergi dan katakanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas mesti kita bisa ingat bagaimana ketegangan, perasaan takut yang dihadapi para murid pada hari itu. Baru saja mereka menyaksikan pemandangan yang begitu tragis, bagaimana Yesus yang mereka kasihi harus menderita sedemikian keji. Puji Tuhan, Maria Magdalena yang pagi-pagi pergi ke kubur dengan maksud untuk membawa rempah-rempah membalsemin Yesus dan ingin berjumpa dengan sang gurunya untuk melihat keadaannya. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan Yesus di sana. Tentulah mereka amat ketakutan. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Inilah kabar baik atau berita sukacita bagi setiap orang percaya sepanjang masa. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Berita sukacita, kabar baik, dan bukan hanya untuk Yesus tetapi kabar baik bagi dunia, kabar baik untuk umat percaya, dan kabar baik bagi kita semua dimanapun kita berada. Malaikat telah memberitahu Maria Magdalena dan Maria yang lain bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya dan pergi ke Galilea. Tercatat sebanyak 12 kali Yesus menampakkan dirinya di bumi selama masa kebangkitannya. Kemarin kita telah melihat kesempatan yang paling utama. Maria Magdalena melihat dan mendengar Yesus. Dialah saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Rupanya Maria yang lain, Maria Magdalena, Maria yang lain pun juga ada di kuburan itu. Maria Magdalena tampaknya sudah meninggalkan tempat itu, tetapi Maria yang lain ada di sana. Dan siapapun yang datang untuk menemani mereka. Yesus berbicara kepada mereka dengan jelas, menandai bahwa mereka mengenalnya kali ini. Berbeda dengan penampakannya kepada Maria Magdalena yang sama sekali Maria Magdalena tidak kenali. Ia sama sekali tak mendengarnya. Itulah sebabnya mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kali ini mereka mengenal Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ternyata kematian bukan akhir kehidupan saudaraku. Demikian juga hidup kita tidak akan berakhir dengan kematian. Ada kehidupan dan ada kebangkitan bagi orang percaya. Sebab firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Berita kebangkitan Yesus Kristus pertama sekali disaksikan oleh perempuan, yaitu Maria Magdalena tadi dan Maria-Maria yang lain. Merekalah menjadi saksi pertama tentang kabar itu. Sekalipun dalam kubur budaya di zaman itu, status dan kesaksian kaum perempuan sangat direndahkan, bahkan sangat diragukan. Tidak pernah ada saksi wanita yang dihadirkan di pengadilan. Namun Yesus justru mentransformasi budaya. Yesus menghargai dan memberdayakan semua laki-laki dan perempuan. Dalam ayat 5,
Mereka pergi ke kubur itu berada dalam posisi ketakutan. Hal ini nyata dalam ungkapan janganlah takut. Sama halnya seperti penjaga-penjaga kuburan itu gentar ketakutan, bahkan menjadi seorang yang mau mati. Bisa saja mereka takut karena gempa bumi yang terjadi, atau karena batu penutup kubur Yesus sudah digulingkan. Namun ketakutan yang paling mendasar mereka punya adalah karena Yesus yang sudah dibangkitkan dan dikuburkan di tempat itu tidak berada lagi di situ. Mereka melihat Yesus yang disalibkan dan Yesus yang dimakamkan di kuburan itu tidak ada lagi. Karena itu malaikat yang hadir itu menegaskan, ia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara-saudaraku, apakah yang seringkali membuat kita penuh ketakutan? Penuh rasa tidak percaya diri. Merasa takut serta menghantui hidup manusia begitu banyak di Alkitab tentang jangan takut. Semua ini meneguhkan kita agar tegar sekalipun dalam masa-masa sukar. Bila firman Tuhan menyebut janganlah takut, bahkan bisa ada ratusan kali, kita disapa dan diteguhkan untuk tidak takut dalam menjalani hari-hari hidup kita. Sebab ada janji meneguhkan dan menyertai umatnya. Saudara sekalian, Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Itulah janjinya kepada para murid. Saudara sekalian, menarik diperhatikan dalam ayat 8. Ibu-ibu yang sudah melihat, mendengar, menyaksikan kubur kosong itu, mereka pergi sekalipun masih dalam keadaan takut, tetapi sudah penuh dengan sukacita yang besar dan cepat-cepat membagikan kabar baik itu kepada murid-murid Yesus bahwa benar Yesus sudah bangkit. Yesus yang bangkit berjanji mendahului kita ke Yerusalem, ternyata terbukti. Yesus mampu menemui mereka di sana, menjumpai mereka di Galilea dan berkata, "Salam bagimu." Kata salam bagimu sebenarnya terjemahan aslinya adalah berbahagialah kamu. Kata berbahagia atau bergembira inilah hidup yang bertemu dengan Yesus. Seperti orang Majus melihat bintang timur yang mendahului mereka. Mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah peneguhan dan sukacita kita. Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia mendahului segala perjalanan hidup kita dan situasi masa depan kita hingga saat ini. Bahkan ia sudah di sana menanti kita. Dalam keadaan ini, kita disegarkan dengan Kristus yang sudah bangkit menyapa kita. Janganlah kamu takut. Memang harus diakui bahwa berbagai-bagai persoalan dalam hidup kita seringkali membuat kita cemas, seringkali membuat kita takut, seringkali membuat kita kehilangan percaya, penuh keraguan. Itulah sebabnya berita kemenangan yang pertama kali diperdengarkan oleh Yesus adalah jangan kamu takut. Persoalan apapun yang kita hadapi, kebangkitan Kristus adalah jawabnya yang telah mengubahkan ketakutan itu menjadi sukacita, menjadi kabar bahagia. Berbahagialah kita yang mengimani Yesus yang sudah bangkit itu. Mari kita rayakan dan bagikan kabar baik itu. Jangan takut, pergilah ke dalam segala kehidupan kita dan dalam segala situasi. Kabarkan Yesus sudah bangkit. Semoga setiap hari dalam perjalanan hidup kita, orang lain siapapun yang melihat, tidak ada kesangsian, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Kita percaya penuh, dia sudah bangkit, dia hidup, dia mendahului kita dalam setiap perjalanan dan masa depan kita. Karena itulah salah satu lirik lagu di dalam pelengkap Kidung Jemaat adalah karena dia hidup ada hari esok. Bahkan ia menyertai dan memberkati kita senantiasa. Kristus mengubahkan ketakutan kita menjadi kabar sukacita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih banyak karena pagi ini kami dikuatkan kembali. Engkau datang ke dalam dunia. Engkau bangkit dari dalam kubur dan memberitakan berita sukacita teramat besar bagi dunia ini. Jangan takut, sebab Engkau pokok kuat, pokok kemenangan, pokok sukacita dan damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit mengalahkan maut dan adalah kemenangan kami semua umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Bahkan kepada kami Tuhan anugerahi dengan kabar bahagia, keselamatan, kabar gembira, kabar sukacita. Sebab Engkau adalah jaminan hari esok kami. Ya Tuhan, kami tahu berbagai-bagai persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini seringkali membuat kami takut, bahkan kehilangan iman. Roh Kudus, bantulah kami untuk selalu mengingat firman-Mu hari ini. Yesus adalah jaminan masa depan kami, menjadi jaminan jalan keluar dari semua persoalan yang kami hadapi. Segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada hari ini dan dalam keadaan situasi apapun juga, biarlah berita kebangkitan Kristus memotivasi kami untuk terus berjuang, terus mengandalkan Allah dalam hidup ini. Semangat kami mengandalkan kuasa Allah, bukan kepada kuasa dunia. Kebangkitan Kristus biarlah menjadi motivasi dan dorongan bagi kami semua untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi utusan-utusan-Mu, untuk pergi memberitakan Yesus yang hidup itu. Dengarlah doa kami ini, ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.